wanita yang sedang haid, apakah dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya adalah bisa. Karena wanita yang sedang haid, dia dapat mengerjakan seluruh ibadah kecuali sholat, tawaf, puasa di Ka'bah, dan beriktikaf di masjid, serta memegang mushaf. Itu saja yang terlarang bagi wanita yang haid. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau di 10 hari terakhir, malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Dan menghidupkan malam tidak khusus untuk sholat saja, akan tetapi mencakup seluruh ibadah. Dengan inilah yang ditafsiri oleh para ulama. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, ahyal lailah, menghidupkan malam, ay sahirahu bitta'ah, yaitu begadang pada malam tersebut dengan mengerjakan ketaatan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata, ay istaghraqahu bis-sahari fi salati wa ghairiha, yaitu menghabiskan malam tersebut dengan begadang di dalam salat ataupun selainnya. Disebutkan di dalam kitab Aunul Ma'bud, bis salati wa dzikri wa tilawatil Quran, yaitu dengan salat, zikir, dan membaca Al-Quran. Itu cara menghidupkan malam. Maka ini masih bisa dilakukan oleh wanita-wanita yang haid, yaitu berzikir, membaca Al-Quran dari hafalannya, ataupun melalui alat-alat elektronik seperti gawai yang kita pegang setiap hari. Dan sholat malam lebih utama dari semua yang dikerjakan oleh hamba pada Lailatul Qadar. Sholat malam lebih utama dari semua yang dikerjakan dari ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh hamba pada Lailatul Qadar. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun malam beribadah pada Lailatul Qadar lebih karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ketika wanita yang sedang haid terlarang dari sholat, maka dia bisa menghidupkan malamnya dengan ketaatan-ketaatan lainnya selain sholat, seperti membaca Al-Quran, ya. Dan sudah saya katakan tadi, membaca Al-Quran bisa dikerjakan oleh wanita yang sedang haid, ya, baik itu dia dari hafalannya ataupun dari gawainya. Dan masalah wanita membaca Al-Quran terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Jumhur ahli fikih berpendapat haramnya wanita haid membaca Al-Quran saat haid sampai suci dari haidnya, dan tidak dikecualikan akan hal ini kecuali saat dia berzikir atau berdoa, tidak memaksudkan dengan membaca ayat Al-Quran tersebut untuk tilawah, ya, untuk tilawah. Dan di sana ada sebagian ulama yang membolehkannya. Wanita haid boleh membaca Al-Quran, dan ini adalah mazhab Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dipilih pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan dikuatkan pendapatnya oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Dan mereka berdalil bahwasanya asal hukumnya boleh dan halal sampai datang dalil untuk melarangnya, dan tidak ada dalil untuk melarang wanita haid membaca Al-Quran, ya, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisa fi man'il haidhi min al-qira'ati nususun sharihatun sahihah. Tidak ada di dalam larangan wanita haid membaca Al-Quran dalil-dalil yang tegas dan sahih. Dan beliau juga mengatakan, wa ma'lumun anna an-nisaa kunna yahidna ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun yanhahunna an qiraatil Quran kama lam yakun yanhahunna an dzikri wad du'a. Dan telah diketahui bahwa para wanita
mereka pernah haid di zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka untuk membaca Al-Quran, sebagaimana tidak pernah melarang mereka untuk berzikir dan berdoa. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, memuji orang yang membacanya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mengkiaskan wanita haid dengan junub, ya, dari membaca Al-Quran, maka ini adalah qiyas ma'al fariq. Ini qiyas yang tidak bisa disamakan, ya. Karena orang junub, dia dengan pilihannya bisa segera menghilangkan hadas junubnya, sedangkan wanita haid tidak bisa kecuali harus berhenti darah haidnya. Nah, jadi yang pertama yaitu baca Al-Quran, bisa dia lakukan. Yang kedua berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, dan seterusnya. Salawat, istighfar. Kemudian yang ketiga beristighfar. Yang keempat berdoa, yaitu dengan membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu a'lam. Nah,